Baik, selamat siang dengan Mas Rois ya? Ya, selamat siang Pak, betul sekali dengan saya Rois. Saya senang sekali Mas Rois datang pada sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya, apa yang membuat Mas Rois datang pada sesi konseling pada hari ini? Yang membuat saya datang tentu untuk mencari solusi lah ya Pak dari permasalahan yang saya alami gitu. Permasalahan yang saya alami itu kurang lebih adalah saya susah buat mengutarakan pendapat gitu ya. Contohnya seperti ini Pak, agak belibet juga dan juga agak mikir-mikir lagi gitu kalau misal harus mengutarakan pendapat gitu. Kurang lebih seperti itu sih permasalahannya Pak. Apa yang Bapak bicarakan pada hari ini bersifat rahasia dan tidak akan diceritakan pada siapapun, kecuali jika ada kejadian darurat ataupun urgent. Apakah bisa dipahami? Oke, paham Pak. Terkait itu kan juga untuk kebaikan saya juga ya Pak ya. Tentu harus harus menjaga rahasia juga kalau seorang konselor kan yang saya tahu ya Pak ya. Dan kalaupun nanti misal harus ada sesuatu ataupun hal-hal yang harus disampaikan ke halayak luar atau ke pihak lain gitu terkait apa yang saya ceritakan pada hari ini, insya Allah saya bersedia dan siap karena itu juga untuk kebaikan bersama ya Pak. Tapi Mas Rois ini kurang berani dalam mengungkapkan pendapat tadi ya? Iya betul Pak. Sepertinya ini hal yang mengganggu buat Mas Rois ya? Ya, sangat-sangat mengganggu kurang lebih ini. Bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana permasalahan Bapak? Kalau terkait permasalahan, sebenarnya mungkin ini sudah saya alami dari saya kecil ya Pak ya. Entah itu mungkin dari TK ataupun dari SD. Tapi saya baru kerasa banget itu di saat-saat ini gitu, apalagi saya kan seorang mahasiswa gitu Pak ya. Yang mana di mahasiswa ini kan akan ada banyak juga kegiatan-kegiatan yang mengharuskan saya itu harus mengutarakan pendapat Pak, seperti di saat kegiatan presentasi, diskusi, bertukar pendapat gitu. Ditambah lagi saya mendapatkan beasiswa yang dimana di beasiswa tersebut itu mengharuskan saya untuk mengikuti organisasi yang tentu seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di organisasi itu kan banyak kegiatan yang mengharuskan untuk bertukar pendapat ya. Apalagi saat rapat-rapat gitu tentu kan kita harus banyak mengemukakan pendapat gitu. Dan menurut saya ini permasalahan yang saya rasakan terkait susah untuk mengutarakan pendapat ini sangat-sangat mengganggu keperjalanan saya sebagai mahasiswa pada umumnya dan juga mahasiswa yang mengikuti organisasi gitu. Tentu ketika saya nggak berani gitu untuk mengutarakan pendapat saya baik itu di kelas ataupun di forum organisasi saya merasakan saya itu sangat-sangat tertinggal gitu dengan teman-teman saya. Apalagi teman-teman saya kan saya kan bertemu dengan banyak orang yang mungkin dari berbagai sekolah gitu Pak. Mereka itu pada berani-berani gitu untuk mengutarakan pendapat. Terus di organisasi pun mereka juga sangat-sangat kritis dan cukup berani gitu untuk mengutarakan pendapat. Tapi saya lihat di diri saya itu tidak seperti mereka itu, sangat-sangat jauh gitu. Yang mereka rasakan kan tentu ya saya nggak tahu gitu lah ya. Tapi yang saya lihat mereka itu sangat-sangat berani gitu untuk mengutarakan pendapat. Sementara diri saya merasa sangat-sangat tertinggal gitu karena saya orangnya kurang berani gitu dalam mengutarakan pendapat gitu. Setiap ingin mengutarakan pendapat pasti ada aja pikiran-pikiran yang mungkin ngebuat saya nggak jadi gitu untuk mengutarakan pendapat gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Bagus tuh. Nah, apa yang Mas Rois pikirkan kalau dalam keadaan tadi tuh Mas misalnya tidak berani dalam mengungkapkan pendapat tuh apa yang Mas pikirkan sebenarnya? Yang saya pikirkan kurang lebih saya tuh takut gitu Mas, takut dinilai buruk oleh orang lain gitu. Mungkin pada intinya gitu ya Pak. Kurang lebih seperti ketika di sesi presentasi itu kan ada yang namanya sesi diskusi tanya jawab gitu ya Pak ya. Di situ mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya gitu, dari diri saya sebenarnya ada banyak hal yang saya tuh ingin tanyakan gitu kepada mahasiswa ataupun teman-teman saya yang sedang presentasi gitu. Tapi karena saya tadi takut untuk mengutarakan pendapat ataupun apa yang saya rasakan, di situ ngebuat saya jadi
nggak berani gitu untuk mengutarakan pendapat untuk bertanya tadi gitu. Dan yang saya pikirkan, saya tuh takut pertanyaan saya itu dinilai sebagai pertanyaan yang nggak berbobot atau mungkin pertanyaan yang terlalu receh gitu Pak. Jadi sebenarnya lebih ke takut dinilai nggak berbobot aja sih Pak. Dan juga ketika saya berada di organisasi gitu, kalau di organisasi itu kan banyak orang-orang yang kritis-kritis gitu, yaitu mungkin ngebuat saya insecure juga Pak. Karena pendapat-pendapat mereka itu cukup berbobot gitu, tapi ketika saya mengutarakan pendapat, takutnya nanti pendapat saya tuh terlalu remeh gitu dan malah diremehkan oleh orang-orang gitu, takutnya juga gitu kurang lebih. Terus apa Mas yang menyebabkan Mas ini menjadi seperti ini Mas, yang tidak berani dalam mengungkapkan pendapat tadi? Apa penyebab utamanya yang Mas ketahui? Kalau untuk penyebab utama sejauh ini kurang lebih yaitu tadi Mbak, mungkin saya takut sih, mungkin musuh saya ada di pikiran saya gitu. Dan ketika saya takut dinilai buruk atau mungkin takut dinilai pertanyaan saya itu nggak berbobot, disitulah saya nggak berani untuk mengutarakan pendapat gitu. Mungkin sebelumnya saya pengen banget gitu untuk mengutarakan pendapat, untuk bertanya gitu, tapi ketika pikiran itu muncul, disitulah pertanyaan saya jadi stuck di situ aja gitu, jadi nggak tersampaikan gitu. Apa ada pengalaman masa lalu atau pengalaman masa kecil yang Mas ingat dan bisa jadi itu salah satu permasalahan yang bisa membuat Mas seperti ini? Apakah ada masalah? Untuk pengalaman yang saya ingat itu dulu di saat saya SMP ya Pak ya. Di saat dulu saya SMP, apalagi SMP saya kan juga termasuk SMP yang mungkin kurang terpandang juga ya, mungkin dari situ juga pemicunya. Karena di saat saya dulu mengikuti satu organisasi di sekolah SMP itu dulu, di organisasi OSIS itu, di situ ada sesi kita mengutarakan pendapat gitu. Tetapi ketika saya mengutarakan pendapat di situ, banyak atau mungkin sebagian orang di situ tuh mengetawakan pendapat saya gitu. Nah mungkin dari situ sih Pak, trauma itu timbul gitu. Jadi mungkin saya takut untuk mengutarakan pendapat, takut dinilai terlalu remeh ataupun receh pendapat saya. Itu tuh mungkin dimulai dari situ sih Pak. Kurang lebih ya saya ingat itu untuk pengalaman saya. Jadi pengalaman Mas di masa lalu yang membuat Mas seperti inilah ya, yang tidak mendukung Mas dalam bagaimana cara Mas mengungkapkan pendapat tadi. Iya, dan kurang lebih saya kan tadi sudah menyampaikan juga ya Pak ya, mungkin permasalahan saya ini tadi itu bisa saja dimulai saat saya masih kecil atau mungkin saya TK gitu. Mungkin ada juga dari keluarga, yang mungkin keluarga saya kan juga kurang paham lah ya terkait pola asuh gitu. Jadi pernah suatu saat itu saya mengutarakan sebuah pendapat gitu, yang mungkin pendapatnya juga nggak terlalu berbobot juga ya Pak ya, karena masih kecil juga, anak kecil gitu. Tapi dari keluarga saya responnya itu mungkin kurang tepat gitu, jadi terkesan meremehkan. Jadi bisa jadi hal tersebut sih yang menjadi pemicu saya untuk takut untuk mengutarakan pendapat tadi gitu. Jadi dari lingkungan keluarga juga sih Pak, selain lingkungan sekolah tadi. Berarti jadi itu jadi salah satu pemicu yang membuat Mas takut untuk mencoba lagi dalam mengungkapkan pendapat tadi, permasalahan tadi kan. Nah, adakah situasi di mana Mas ini merasa lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat? Kalau untuk momen yang ngebuat saya percaya diri mungkin sedikit sekali ya Pak ya. Terutama di saat saya berhadapan dengan konselor gini, mungkin saya jadi lebih percaya diri gitu untuk mengungkapkan pendapat, karena penilaian orang-orang terhadap konselor kan tentu bahwasanya konselor itu menjaga rahasia, terus nggak akan menjudge orang lain, nggak akan mudah menjudge orang lain ya Pak ya. Mungkin di saat saya bertemu orang-orang yang bisa dipercaya gitu sih Pak, walaupun mungkin itu orang baru, tapi kalau orang tersebut sudah banyak dinilai sebagai orang yang tidak mudah menjudge atau mungkin dan juga menjaga rahasia, mungkin dari situ sih saya bisa percaya diri gitu Pak untuk mengungkapkan pendapat tadi gitu. Nah, apa perbedaan ini Bapak bicara dengan saya sebagai konselor ataupun dengan orang lain yang tidak Bapak kenal tadi? Untuk perbedaannya, kalau di orang lain
apalagi di kelas gitu ya Pak ya. Kurang lebih kan saya nggak berani untuk tidak berani untuk mengutarakan pendapat gitu. Mungkin lebih kepada kepercayaan saya kepada orang tersebut sih Pak. Saya berhadapan dengan konselor kan udah banyak dipercaya sama orang gitu ya Pak ya. Jadi mungkin perbedaannya saya kalau berhadapan dengan konselor itu lebih percaya gitu Pak. Lebih percaya bahwasanya saya nggak akan dijudge gitu ketika saya mengutarakan pendapat saya ataupun mengungkapkan masalah saya gitu sih Pak. Jadi Mas tuh lebih takut dihakimi lah kalau sama orang lain. Kalau Iya, sama betul sekali. konselor ataupun teman dekat ada Mas. Teman dekat ada ya. Apakah Mas pernah cerita tentang hal permasalahan Mas ini dengan teman dekat Mas? Kalau dengan teman dekat justru saya lebih terbuka sih Pak. Yaitu mungkin lebih kepada kepercayaan saya sih Pak. Kalau mungkin saya percaya dengan seseorang gitu, tentu saya akan lebih mudah untuk mengutarakan pendapat saya gitu. Karena kalau di kelas kan nggak semua orang saya percaya gitu ya Pak. Takutnya malah semua orang ya ada beberapa teman yang menjudge gitu. Saya cuma takut itu sebenarnya. Mas berarti lebih nyaman itu kalau mengungkapkan pendapat itu dengan teman dekat, soalnya tidak dihakimi ataupun tidak ada tekanan yang membuat Mas tertekan ya? Iya betul. Dan kalau dengan teman dekat itu kan biasanya dengan bahasa-bahasa tongkrongan juga ya, ini ya Pak ya. Dan kalau di organisasi juga tentu itu kan banyak orang-orang yang mungkin penilaian di organisasi itu kan formal ya Pak ya, ada forum formal itu. Jadi kalau saya mengumpulkan pendapat di forum formal seperti itu mungkin lebih kepada ya takut saat tadi sih Pak, takut dihakimi, takut pertanyaan ataupun pendapat saya itu kurang berbobot gitu. Jadi kalau di situasi yang mungkin santai dan juga itu dengan orang yang benar-benar saya percaya, itu saya bisa lebih mudah untuk mengutarakan pendapat saya gitu sih Pak. Nah, menurut Mas ini bagaimana nih menyamakan dengan saya dengan orang lain, orang baru untuk menghilangkan rasa tadi itu? Mas takut untuk mengungkapkan perasaan Mas atau mengungkapkan pendapat Mas tadi? Kalau untuk apa yang harus saya lakukan, sepertinya saya sudah mulai ada gambaran sih pada dari obrolan-obrolan tadi. Karena yang saya bicarakan tadi kan terkait mindset saya, terkait pikiran saya yang mungkin saya takut gitu untuk dinilai sama orang lain, mungkin pertanyaan saya yang berbobot atau mungkin pendapat saya kurang bermutu gitu. Saya kan takut itu ya Pak. Mungkin untuk solusinya sepertinya saya sudah mulai menemukan, yaitu dengan menghilangkan menghilangkan mindset saya tadi sih Pak, menghilangkan mindset takut dinilai ataupun dihakimi tadi. Dan juga karena saya tadi mengutarakan pendapat juga bahwasanya saya lebih percaya dengan lebih mudah mengutarakan pendapat dengan orang-orang yang saya percaya gitu. Mungkin saya harus mulai mencoba untuk menciptakan kepercayaan sih Pak gitu dengan orang-orang yang mungkin saya anggap saya belum percaya gitu. Berarti itu salah satu langkah pertama yang akan Mas Royce lakukan nanti kan? Iya betul. Nah, sebelumnya Mas Royce sudah pernah melakukan strategi ini belum buat masalah Mas Royce? Jujur belum Pak, karena saya baru kepikiran di sesi konseling ini karena dari obrolan-obrolan tadi. Tadi saya juga sempat berpikir ya begini ya kira-kira caranya sepertinya gitu. Jadi dari obrolan tadi saya baru menemukan gitu solusi yang menurut saya tepat juga gitu. Dan saya sangat-sangat bersyukur bisa mengutarakan pendapat saya kepada Bapak, karena dari obrolan tadi saya bisa menemukan gitu apa yang saya cari-cari selama ini gitu, solusi apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Karena sebelumnya saya sama sekali nggak pikiran gitu Pak untuk menciptakan kepercayaan ke orang baru ataupun mungkin menghilangkan mindset tersebut gitu. Itu sih Pak. Saya memahami kekhawatiran Mas Royce ini dalam mencoba untuk melakukan strategi baru ini ya. Karena tidak semua orang mudah untuk melakukan langkah pertama. Menurut saya ini sudah jauh lebih baik untuk langkah pertama Mas Royce jika berani mengambil keputusan seperti ini. Apakah Mas Royce bersedia untuk mencobanya nanti? Kalau untuk kesediaan tentu saya bersedia Pak, karena saya kan tentu juga sangat-sangat membutuhkan hal ini gitu Pak. Apalagi yang saya ceritakan tadi, saya seorang mahasiswa yang mana saya juga mengikuti organisasi. Kalau saya tidak memotong tali ketidakberanian ini, tentu saya juga akan sangat-sangat menghambat perjalanan saya sebagai seorang mahasiswa yang mengikuti organisasi gitu. Tentu hal tersebut akan membuat saya jadi tertinggal gitu. Saya akan tertinggal
dari teman-teman kelas saya akan tertinggal dari teman-teman organisasi saya, yang mana teman-teman organisasi saya itu banyak sekali yang sudah mahir gitu untuk mengutarakan pendapat. Kalau saya stuck di sini-sini aja, saya pikir saya bisa sangat-sangat tertinggal gitu dengan teman-teman saya yang lain gitu. Kurang lebih itu sih Pak. Dan intinya saya sangat-sangat butuh hal ini, dan untuk ketersediaan saya insya Allah sangat-sangat bersedia untuk melakukan apapun solusi yang harus ditempuh. Bagaimana jika kita mengadakan jadwal latihan teratur? Misalnya seperti 1 kali seminggu kita berlatih ataupun Mas Rois berlatih dengan cara mengungkapkan pendapat tadi di lingkungan kecil dulu, tidak apa-apa, seperti di lingkungan kelas ataupun lingkungan kelompok teman-teman Mas Rois sendiri. Apakah bisa Mas? Jadi setelah saya melakukan latihan tersebut, apa yang harus saya lakukan Mbak? Ya misalnya kayak Mas mengungkapkan pendapat di lingkup kecil dulu, jangan langsung di lingkungan seperti lingkungan dari apa sih, kayak organisasi ataupun hima-hima itu. Diperkecil dulu seperti lingkungan pertemanan dulu, kayak misalnya lingkungan, contohnya pada masyarakat circle tadi itu. Coba dari hal kecil dulu, pendapat kecil. Apakah Mas bisa melakukannya? Saya bersedia Pak, karena ya tadi melihat keterbutuhan saya sangat-sangat butuh dengan hal tersebut. Saya harus memutus tali ketidakberanian saya tadi untuk mengutarakan pendapat. Untuk kalaupun harus melakukan cara-cara yang harus ditempuh dengan jalur apapun itu, insya Allah saya bersedia gitu, selama itu tidak beresiko terlalu besar gitu. Bolehkah saya meminta catatan ketika Mas Rois sudah latihan teratur tadi, kayak misalnya Mas habis melakukan latihan teratur tadi nih, Mas tuh membuat catatan dan mengumpulkan ke saya setiap seminggu sekali ataupun setiap sesi pertemuan selanjutnya. Catatan itu kalau boleh saya tahu berisi apa itu? Ya perasaan Rois tentang gimana mengungkapkan pendapat tadi, apakah sudah terbiasa ataupun masih memiliki rasa trauma ataupun takut tadi. Begitu. Jadi ketika saya sudah memulai step pertama, ketika saya berada, mungkin saya di circle saya dulu ya Pak ya. Di circle saya mengutarakan pendapat dan sebagainya. Terus nanti saya catat gitu ya Pak. Dan saya catat apa yang saya rasakan gitu. Hasilnya apa yang saya rasakan itu. Oke, jadi bertahap gitu ya Pak ya, kurang lebih. Bagaimana perasaan Mas tentang strategi yang Mas buat ini? Apakah senang, gimana, atau gugup? Alhamdulillah, untuk perasaan saya alhamdulillah sudah mulai lega sih Pak, karena sebelumnya benar-benar saya nggak kepikiran untuk mencari solusi dan sebagainya. Karena saya juga disibukkan dengan kegiatan saya, disibukkan dengan hal-hal yang mungkin menghambat saya untuk melaksanakan konseling gitu. Karena saya mau meluangkan waktu untuk konseling, dan saya bisa mendapatkan solusi dari hasil konseling itu tadi yang sebelumnya sama sekali nggak saya pikirkan. Alhamdulillah di situ saya sangat-sangat lega dan saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Bapak karena sudah membantu saya untuk mencari solusi dari apa permasalahan yang saya alami tadi gitu. Baik Mas Rois, hari ini telah membahas ketakutan Mas Rois serta penyebabnya dan juga cara mengatasi permasalahan Mas Rois tadi. Ini adalah langkah awal sangat baik untuk Mas Rois. Saya senang melihat Mas Rois berani mengambil langkah ini. Jika ada tantangan yang seperti dalam latihan Mas Rois, bisa dihubungi saya dan kita atur jadwal untuk menemui sesi selanjutnya. Baik Pak, siap, terima kasih banyak Pak. Saya sangat senang tentunya karena pada hari ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu membimbing saya dan juga mengarahkan saya. Walaupun saya hanya bercerita, tapi ternyata dari cerita-cerita saya tadi, dari rincian-rincian yang sudah saya utarakan tadi, ternyata bisa menemukan sebuah solusi gitu. Saya benar-benar nggak expect sebelumnya, nggak nyangka bahwasanya yang sebelumnya saya tidak pernah terfikirkan sama sekali ternyata bisa terpecahkan di sesi konseling ini gitu Pak. Baik Mas Rois, sepertinya kita bisa bertemu lagi sesi minggu depan untuk mengevaluasi kemajuan dari perkembangan Mas Rois tadi. Apakah bisa? Dari saya insya Allah bisa. Di pekan depan ya berarti ya Pak ya? Di sore hari lagi berarti ya Pak ya, untuk waktunya? Ya.
Baik, terima kasih sudah berbagi hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dan juga bimbingannya pada hari ini di sesi konseling pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak.